Nah, ini lagi viral ya di sosial media, yaitu Ibu Iriana alias Sri Mulyono tidak mau dirangkul sama Jokowi sendiri ya. Jadi kelihatannya ini ada masalah. Jadi menurut dugaan-dugaan netizen atau spekulasi netizen di sosial media, Ibu Iriana ini atau Ibu Jokowi ini marah sama Jokowi. Apakah gerangan yang membuat Ibu Iriana ini tidak mau dirangkul oleh Jokowi? Baik, langsung saja kita lihat videonya. Nah, dulu juga podcast Bocor Halus pernah menyinggung tentang kemarahan Ibu Iriana ya, sampai Jokowi pun harus tidur di luar kamar. Jadi kalau kita kaitkan apa yang disampaikan Tempo dulu dengan video yang kita lihat tadi ya, jadi sepertinya apa yang disampaikan Tempo benar-benar valid dan A1. Nah, ini juga ya lagi rame di sosial media, yaitu di saat melakukan aksi demo mahasiswa kemarin itu Indonesia Gelap, mahasiswa menyanyikan lagu yaitu Ganyang Fufafa. Lagu Ganyang Fufafa ini juga pernah dinyanyikan oleh Habib Rizik Syihab ya. Mahasiswa meminta juga ya Fufafa ini alias Gibran ini segera dimakzulkan karena dianggap tidak produktif dalam menjalankan pemerintahan Prabowo, hanya bisa bagi susu, bagi buku, melakukan politik pencitraan demi Pilpres 2029 mendatang. Sejumlah mahasiswa melakukan aksi demo, termasuk di Semarang pada Selasa, 18 Februari 2025. Dalam demo tersebut, mahasiswa bernyanyi Ganyang Fufufafa. Tak hanya itu, masa demo mengkritik Presiden Prabowo, Gibran Rakabuming Raka, hingga Joko Widodo. Dilaporkan Tribun Jateng, demo di Semarang sempat diwarnai kericuhan. Pasalnya, demonstran melempari kantor Gubernur Jawa Tengah dengan kotoran sapi. Nah, salah satu kritikus politik yaitu Faisal Assegaf ya, sangat menyayangkan kemarin statement Prabowo ya dengan menggema hidup Jokowi. Jadi menurut Faisal Assegaf yang semestinya dilakukan oleh Prabowo itu adalah memenjarakan Jokowi, bukan mengeluh-elukan Jokowi. Yang mestinya tempatnya di pengadilan dan di penjara justru diposisikan terhormat oleh Prabowo Subianto. Orang-orang kecil di bawah ini sudah nggak takut dengan kematian. Kalian jangan bertindak bajingan, brengsek. Ini bisa memicu revolusi. Terlebih kekuasaan ini, belakangan ini, semakin menimbulkan rasa yang sangat sakit di hati rakyat. Seorang aktor pencuri uang negara, penipu Jokowi, 10 tahun berkuasa, memporak-porandakan seluruh kebijakan, sumber-sumber kekayaan alam, korupsi di mana-mana. Yang mestinya tempatnya di pengadilan dan di penjara justru diposisikan terhormat oleh Prabowo Subianto. Dan dibela-bela. Ini cara-cara kekuasaan yang sangat busuk dan culas. Jadi banyak netizen di sosial media menganggap bahwa Prabowo ini sepertinya melindungi kejahatan Jokowi. Padahal ya sudah sangat terang benderang cukup banyak kejahatan Jokowi yang dilakukan di era pemerintahnya. Dan ini juga diungkapkan oleh Ferry Amsari di acara ILC. Jokowi masih hidup, oleh karena itu adililah segera Jokowi itu. Karena banyak sekali kasusnya yang terpampang di depan mata kita, tapi tidak kemudian dihukum apapun. Gratifikasi pesawat jet pribadi itu apa ceritanya? Masihkah Presiden teriak hidup Jokowi karena keluarganya tidak tersentuh? Padahal pesawat jet pribadi itu jelas, terang benerang, ada gratifikasi. Lalu kita mendenial itu
dan kemudian bercerita siapapun yang mengungkit kasus ini adalah orang-orang nyinyir yang anti dengan berbagai kebijakan pemerintah. Saya yakinkan Bang, kalau pemerintah hari ini mengadili berbagai kasus korupsi, termasuk di lingkarannya sendiri, saya berhenti mengkritik pemerintahan ini. Nasionalisme seperti itu bisa luntur. Ya, nasionalisme rasa cinta kepada tanah air, menghormati pejabat, menghormati pemerintah itu bisa luntur secara pelan-pelan kalau ketidakadilan itu dibiarkan tumbuh. Kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan terus tumbuh. Orang akan luntur. Untuk apa nasionalisme seperti ini? Saya kabur aja ke luar negeri. Atau kalau yang ekstrim seperti di Korea, dilawan, masuk penjara pemerintahnya. Seperti di mana itu Bangladesh, diusir pemerintahnya. Di Syria diusir, kan gitu. Nah kita nih baik-baik gitu. Saya cari di dalam nggak bisa, ya kabur aja dah dulu gitu. Jadi ini sekarang ini nampaknya Indonesia gelap memang di pandangan apa namanya anak-anak muda yang membuat hashtag itu, dan kita semua gelap. Ini mau kemana? Katanya mau ke sana, di lapangan tidak jalan. Petanya mau kemana? Tidak jelas. Lalu muncullah tagar Indonesia gelap. Mari kita berkumpul sebagai lilin-lilin, agar lilin yang kecil-kecil itu kalau bersatu menjadi obor yang besar. Oleh sebab itu mari kita mencoba menjadi lilin agar kegelapan tidak berlanjut. Kita buat penerangan, buat obor yang besar. Karena setiap kita menjadi lilin, mari kita berkumpul di dalam sebuah gerakan Indonesia menjadi terang. Jikalau segala sesuatu di sekitarmu gelap, lihatlah lagi. Barangkali kamu adalah cahayanya. Ini adalah sebuah panggilan untuk menjadi cahaya di tengah kegelapan. Kegelapan Indonesia tidak selesai kita kutuk, tapi harus kita sinari. Indonesia saat ini nestapa, apalagi mati suri, karena raganya terlepas dari jiwanya. Korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, politik uang, politik transaksional, politik dinasti, utang negara, salah urus, dan penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya alam, wujud dari pengkhianatan atas jiwa kemerdekaan Indonesia yang telah diperjuangkan dengan darah dan nyawa oleh para pejuang dan pendiri Indonesia. Kemerosotan moral, etika, dan segala tindakan buruk dalam berbangsa bernegara merupakan bentuk perusakan jiwa Indonesia. Maka kunci Indonesia Raya agar tetap bernyawa dan tidak salah arah dalam memperjuangkannya, semuanya berada di pundak para pemimpin bangsa. Jadilah para pemimpin Indonesia yang berjiwa, berpikiran, bersikap, dan bertindak sejalan dengan nilai-nilai luhur Pancasila, agama, dan kebudayaan, serta sejarah Indonesia yang syarat makna itu. Jadilah para pemimpin negarawan yang mengedepankan kepentingan Indonesia di atas kepentingan diri, koni, dinasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berusaha masuk ke topik evaluasi dan masa depan penegakan hukum serta demokrasi di Indonesia. Kenapa ini penting? Karena hanya beberapa kilometer dari tempat ini penyebab kegelapan itu berada. Sumber kegelapan itu berada. Kemarin saya cukup sedih melihat tokoh-tokoh nasional berkumpul pada saat Presiden menyatakan dasmu, semua tepuk tangan. Betapa rusaknya bangsa ini. Mahasiswa-mahasiswa Universitas Islamit Riyadi, saya tadi menunjukkan dasmu nggak tepuk tangan. Artinya moralitas mereka lebih tinggi daripada tokoh yang berkumpul kemarin di Sentul. Itulah gambaran kerusakan bangsa kita. Karena saya yakin betul mereka secara tidak sadar bertepuk tangan dengan kata-kata kasar. Terus apa yang diharapkan dari bangsa? Mahasiswa sedih nggak? Oke, jangan dicontoh. Oke, saya ingin cerita. Sebenarnya di Solo lah mulai kita
terhipnotis mulai dari SMK, hipnotis pertama. Terus setelah itu naik pesawat ekonomi seakan-akan betul-betul sederhana. Setelah itu semua aturan-aturan yang diinginkan itu diubah sesuai dengan keinginan dia. Pak Abraham Samad, coba bayangkan adik-adik, karena dia mau melemahkan KPK. Undang-undang KPK dibahas dengan angka 13. 13 hari sebelum masa DPR habis, masa jabatannya, dibahas oleh hanya 13 hari, dan hanya dihadiri oleh 13% anggota DPR. Itulah beliau. Apapun diinginkan, jadi tadi masa depan penegakan hukum, bukan penegakan hukum, dia membentuk hukum seperti apa yang dia inginkan. IKN, kalau bapak-bapak tahu prosesnya, adik-adik mau tahu prosesnya, itu tidak ada sama sekali di RPJMN, tidak ada sama sekali di visi misi, nggak tahu bisikan dari mana, tidak ada di sidang kabinet. Mohon maaf, saya tidak menyinggung daerah. Korupsi di Jiwasraya, korupsi di Asabri, korupsi di Antam, yang puluhan triliun, itu geng dari sini melakukan. Saya hafal semua nama-namanya. Jadi geng dari sini yang melakukan. Nah, terus jadi penyebab gelapnya Indonesia yang teriakkan dari mahasiswa sekarang, saya pikir berada tidak jauh dari tempat ini. Itulah penyebab gelapnya Indonesia. Sekarang, bagaimana memperbaiki gelapnya ini? Ini harus ada langkah yang sangat tegas untuk membelokkan kembali negeri ini. Bapak dan Ibu bisa bayangkan, adik-adik bisa bayangkan, apa namanya, PSN itu hanya muncul dari ide. PSN PIK 2 itu 3 Maret Airlangga Hartarto menghadap Presiden menyatakan Presiden meminta IKN, meminta PSN untuk PIK 2, Rempang dan BSD. Itu tanpa kajian apapun dan diperintahkan. Jadi apa yang ada di keinginan dia demi ini, maka dia lakukan. Dia nggak mau tahu itu hukum apakah sesuai, dia nggak mau tahu itu demokrasi apakah selamat, tidak ada sama sekali dalam pikiran dia. Karena mereka tidak mau mikir itu. Coba bayangkan di Tangerang itu, PIK 2 itu mungkin 100.000 hektar. Mereka tidak tahu apa-apa, langsung mau digusur semua. Ketua otorita IKN yang ingin menyerahkan tanah di IKN secara gratis ke asing, biadab dan zolim mereka. Mohon maaf. Rakyat kau gusur di mana-mana dari tanahnya, terus kau mau kasih tanah gratis kepada asing. Di Solo inilah kita harus mulai menerangkan kembali Indonesia yang dibikin gelap. Hampir seluruh tambang sekarang udah milik asing. Dia ingin mengambil Freeport, itu tidak diambil, itu dibeli dengan 51 triliun. Dan memang kontraknya habis. Saya baru pulang dari Morowali dan melihat betul-betul betapa menderitanya rakyat dan tidak ada harapan lagi. Karena tidak tertinggal uang satupun. Saya menangis melihat bangsa ini. Dan problemnya sekarang yang diinstruksikan bahwa ini anti etnis, bukan. Etnis itu yang mengusir terus etnis lain di seluruh Indonesia, terus kita dituduh sebagai anti etnis. Dan diharap semua mau jadi bupati, mau gubernur, mau DPR, kalau tidak menyogok rakyat tidak akan ada. Kalau menyogok rakyat, maka orang-orang pintar tidak ada lagi gunanya. Gak perlu lagi sekolah, nggak jelas sekolahnya jadi wapres kok. Uang kuliah akan naik. Itu bukan efisiensi, itu adalah beban yang dibikin oleh mantan Presiden Joko Widodo sehingga Prabowo harus membayar utang sangat besar. BUMN itu dulu sangat sehat, sekarang bangkrut semua.
Karena dipaksa membangun jalan tol yang sangat tidak layak, dipaksa membangun bandara yang sangat tidak layak, akhirnya semua jadi mangkrak sekarang, menjadi beban negara. Nih, dari saya di titik apakah negeri ini masih ada harapan? Tapi saya berharap adik-adik bikinlah Indonesia terang dari Solo, karena yang bikin gelap juga dulu adalah dari Solo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.